pemerintah pun akhirnya mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli 2021. Sebelumnya pengurus pusat PP Muhammadiyah juga mengeluarkan surat edaran nomor 5/EDR-10.0-E/2021 tentang himbauan, perhatian, kewaspadaan, penanganan COVID-19 serta persiapan menghadapi Idul Adha 1442 Hijriah atau tahun 2021. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Haidar Nasir dan Sekretaris Agung Danarto pada 2 Juli 2021. Isi surat edaran tersebut diantaranya pembatasan kegiatan di masjid dan musola. Sementara pada takbir keliling sebelum Idul Adha juga tidak disarankan, sebaiknya dilakukan di rumah. Sholat Idul Adha di masjid dan lapangan juga sebaiknya ditiadakan, dapat dilakukan di rumah masing-masing. Pandemi pun menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum duafa. Karena itu disarankan umat Islam yang mampu lebih mengutamakan sedekah uang daripada menyembelih hewan kurban. Namun bagi mereka yang mampu bisa melakukan keduanya. Tentu saja kebijakan yang sudah dilakukan seperti tahun lalu tidak serta-merta membuat masyarakat umat muslim bisa menerimanya. Di Situbondo misalnya, seorang pria membuat video pernyataan sikap menolak penutupan masjid selama PPKM darurat karena masjid dinilai tidak berkontribusi dalam penyebaran COVID-19. Penularan COVID-19 saat ini yang jelas sedang masif terjadi. Banyak bed di rumah sakit penuh termasuk ruang ICU dan IGD. Belum lagi pasien yang harus mengantri untuk mendapatkan oksigen. Timbulnya klaster baru saat Idul Adha patut diwaspadai, terutama di daerah Madura, karena masyarakat di sana memiliki tradisi toron pulang kampung saat Lebaran Idul Kurban. Selamat sore pemirsa, salam sehat selalu, mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat dan siapapun kita dan bagaimanapun kondisi kita, tentunya kita semua masih berjuang untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa segera mengakhirinya. Dan saat ini boleh dikatakan pertanggal 3 atau 4 Juli kemarin ini PPKM sudah diberlakukan, PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali. Dan tentu saja diberlakukan selama kurang lebih 2 minggu, yakni sampai dengan tanggal 20 Juli. Secara otomatis ini nantinya ketika PPKM darurat diberlakukan, kita juga khususnya umat muslim merayakan atau memperingati untuk Hari Raya Idul Kurban. Nah, ini bagaimana kemudian aturan ataupun termasuk himbauan dari para tokoh agama terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, karena dikhawatirkan kalau nantinya tidak diberikan himbauan, tidak diberikan arahan petunjuk, dikhawatirkan ada ancaman klaster Idul Adha. Kita akan bahas dalam bincang sore kali ini pemirsa dengan para narasumber saya yang berada di line Zoom tentunya. Saya menyapa terlebih dahulu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ada Bapak Kiai Haji Dr. M. Saad Ibrahim. Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai sudah bergabung bersama dengan kami. Kemudian saya juga menyapa dari Ustadz Ma'ruf Khosin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, sekaligus juga sebagai Ketua Aswaja Center PWNU Jawa Timur. Ustadz, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga bersama dengan kami di sini Ketua PCNU Bangkalan, Bapak Kiai Haji Maki Nasir. Pak Kiai, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga nanti akan meminta pendapat, karena tentunya ini pendapat sangat penting dari seorang epidemiolog UNER, bagaimana mengantisipasi PPKM darurat dan juga khususnya ketika umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha. Ada Dr. Windu Purnomo MS. Dr. Windu, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Matur nuwun, semuanya sudah bergabung bersama dengan kami. Saya langsung saja, karena di sini dari PP Muhammadiyah terlebih dahulu sudah mengeluarkan fatwa bahwa untuk sholat Idul Adha ini dilakukan di rumah masing-masing karena banyaknya yang terpapar COVID-19, juga karena adanya pemberlakuan PPKM darurat. Saya boleh menanyakan detail terkait dengan fatwa dari PP Muhammadiyah. Saya ke Pak Yai Saad terlebih dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah alladzi waffaqana bitaufiqih wa hadana bihidayati wa azzana bidini amarna bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Edaran yang terakhir dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu edaran nomor 5, mengatur antara lain tentang sholat Idul Adha, termasuk juga sholat jamaah, termasuk juga terkait dengan soal korban, yang intinya karena situasinya khusus. Bahkan di gelombang yang kedua ini kita menyebut khususil khusus. Karena itu edaran PP lebih menekankan lagi mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha itu di rumah masing-masing. Termasuk juga dalam konteks sekali lagi berkorban, PP menghimbau untuk lebih mengutamakan menolong sesama warga bangsa terkait dengan akibat-akibat dari pandemi ini. Kalau seseorang mampu melakukan dua-duanya, di samping kemudian membantu, maka kemudian juga dipersilakan berkorban. Dan dalam konteks berkorban itu pun PP menghimbau supaya diserahkan kepada lajismu, yang itu nanti akan diolah menjadi kornet dan kemudian akan dibagikan terutama pada masyarakat yang sangat memerlukannya. Oke, baik Pak Yai, mohon maaf, mohon izin, ini berarti semuanya sifatnya fatwa ini adalah himbauan begitu ya Pak Yai. Artinya ketika memang ada yang masih tetap ingin melakukan sholat di luar, katakanlah di masjid atau di lapangan, itu bagaimana menyikapinya Pak Yai? PP menekankan supaya seluruh warga Muhammadiyah itu mengikuti edaran ini. Baik. Karena itu sekali lagi, kalau kemudian terjadi di luar edaran ini, maka segala risiko itu akan menjadi bagian tanggung jawab dari yang bersangkutan sendiri. Jadi garis PP sudah jelas dalam konteks ini bahwa untuk sholat Idul Adha ini, seperti juga sholat-sholat Id yang lalu, itu tetap ditekankan dan sekarang lebih ditekankan lagi, itu diadakan di rumah, ya, tentu dengan segala aturan-aturan yang sama dengan melaksanakan sholat Id di lapangan. Baik, itu Pak. Dilakukan dalam konteks keluarga. Baik Pak Yai, saya mungkin bergeser sebentar ke Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, karena dari PP Muhammadiyah ini sudah mengeluarkan fatwa. Bagaimana tanggapan dari MUI, Ustadz Ma'ruf? Matur nuwun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala ba'du. Pertama, karena ini isu nasional, maka tentu MUI Jawa Timur kemudian mengikuti terhadap apa yang kemudian disampaikan oleh MUI Pusat. Dan kita ketahui UI pusat maupun di daerah dengan pemerintah itu adalah semisal partner, saling mendukung dan saling menguatkan. Nah, hingga hari ini ketika Menteri Agama sudah membuat aturan, kemudian juga yang sudah disebarkan itu terkait dengan masalah hari raya dan kurban, maka MUI menilai hal itu ya juga tetap dan layak untuk diterapkan, dan sebagaimana tahun yang lalu juga demikian halnya, maka ya kita lakukan. Bahkan ini kita menerima kabar dari beberapa ahli bahwa pada hari yang sama dengan tahun yang lalu keadaannya lebih darurat sekarang. Tahun lalu tidak segenting hari ini, sehingga kalau tahun lalu MUI dengan ormas Islam yang lain
sudah ada upaya sebagian melakukan sholat berada di rumah, maka hari ini letak kedaruratannya lebih tinggi. Dan di samping itu memang ada sedikit dari masyarakat kita ini yang menganggap, karena ini luas gitu, Indonesia itu luas, pemahaman agamanya juga beragam, mempelajari agama itu juga tidak semuanya mendapatkan akses, sehingga ada yang beranggapan sholat id itu wajib, takbiran itu wajib, padahal keduanya hukumnya sunnah, idul kurban juga sunnah. Sehingga bagi mereka yang beranggapan itu wajib, maka menganggap ini perintah melarang hari raya, perintah melarang takbir. Padahal bukan begitu. Ini ada semacam jurang pemisah antara pemahaman ini. Kalau bagi kita, alhamdulillah, baik dari Muhammadiyah, dari NU, dari MUI, karena paham dengan masalah ini, maka ibadah sunnah ini jangan sampai berdampak yang lebih besar karena ada sesuatu yang membahayakan pada jiwa, pada diri dan tapi apakah itu artinya dari MUI juga nanti akan mengeluarkan fatwa, karena kita tahu mungkin bagi sebagian umat butuh penegasan, istilahnya begitu. Mungkin kalau tadi PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa, apakah MUI juga nantinya akan mengeluarkan fatwa? Boleh jadi MUI akan mengeluarkan atau menetapkan yang sudah dikeluarkan. Jadi tahun dulu Dr. Niam sudah menyampaikan terkait sholat id, dan kita ketahui sholat Idul Adha tahun yang lalu itu sudah banyak dijalankan di rumah-rumah bagi sebuah kawasan yang berada di zona merah. Jadi kemungkinannya mungkin tinggal memperbarui atau mungkin ada fatwa baru, tapi sekali lagi poinnya sama dengan Muhammadiyah, poinnya sama dengan yang tahun kemarin. Baik, saya ke Dr. Windu juga. Dr. Windu, ini tanggapan dari kedua tokoh agama begitu istilahnya, baik dari PP Muhammadiyah, dari MUI Jawa Timur, dan sekaligus juga dari PWNU Jatim, ini sudah berupaya untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dari sisi epidemiolog melihat seperti apa sih kondisi masyarakat, khususnya dalam hal ketika PPKM darurat ini berlaku dari sejak beberapa hari lalu? Mohon maaf, Dr. Windu, sepertinya mic-nya masih tertutup. Mohon maaf, saya lupa unmute. Baik, Dr. Windu mohon izin dulu sebentar kalau saya boleh, karena saya baru dikasih kode untuk kita jeda dulu. Setelah jeda saya akan kembali ke Dr. Windu ya untuk mempertanyakan hal yang tadi baru saja saya pertanyakan ke Dr. Windu. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan dengar penjelasan Dr. Windu setelah jeda pariwara berikut ini. Baik, saya langsung ke Dr. Windu untuk melanjutkan dari sisi kacamata epidemiolog, bagaimana melihatnya? Karena dari para tokoh agama ini sudah berupaya untuk menghimbau masyarakat. Dr. Windu, jadi, dari apa yang saya dengar dari Pak Kiai Dr. Saad Ibrahim, ya, dari surat edaran PP Muhammadiyah, juga dari Pak Kiai Ma'ruf Qasim, ya. Nah itu sejalan dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan sebuah aktivitas yang berisiko tinggi, sangat berisiko tinggi untuk terjadinya penularan-penularan yang baru, ya, dan yang makin memberatkan penanganan pandemi. Jadi saya kira itu sudah tepat apa yang disampaikan Bapak berdua tadi, ini, dan itu yang harusnya. Jadi ini tinggal sekarang bagaimana para ulama ini nanti meyakinkan umat, ya, untuk bagaimana mereka bisa ini tadi, ya, bisa seiring dan sejalan dengan apa yang menjadi jalan yang terbaik, ya, sementara tidak
tidak memfasilitasi virus untuk melakukan transmisi, yaitu dengan tadi ya, dengan beberapa poin-poin yang sudah tercantum di dalam SE ya, SE PP Muhammadiyah maupun dari yang diharapkan oleh Pak Kiai Ma'ruf bahwa nanti diharapkan MUI juga akan mengeluarkan edaran yang senada. Saya kira begitu, Mbak. Ya. Dokter Windu, kalau melihat kondisi Jawa Timur sebenarnya kita berada di dalam titik yang seperti apa, Dok? PPKM darurat ini ditetapkan selama 2 minggu. Apakah nantinya akan 2 minggu ini sudah dirasa cukup atau bagaimana, Dokter Windu? Kalau kita melihat kasus yang terus melonjak begini ya, kan PPKM darurat kan bukan cuma 2 minggu ya, tetapi 18 hari, ya 18 hari. Nah, seperti hari ini misalnya terjadi pelonjakan kasus yang luar biasa juga ya. Jadi ini sudah 1,5 kali lipat dibandingkan puncak gelombang pertama di pertengahan Januari kemarin ya. Jadi artinya makin menanjak curam ya, dan dengan kecepatan yang sangat luar biasa sebetulnya. Jadi tentu ini harus dievaluasi setiap 6 hari lah, gitu ya. 6 hari kita lihat betulkah bahwa memang PPKM darurat ini efektif, ya. Karena sebetulnya terus terang saja kalau melihat isinya ada butir-butir di ketentuan PPKM darurat ini yang sebetulnya belum sejalan penuh dengan prinsip pemutusan rantai penularan. Yaitu apa? Masih diperbolehkannya mobilitas, ya. Jadi kita lihat bahwa mobilitas masyarakat meskipun memang menurun tetapi tidak berhenti, dan ini berisiko untuk terjadinya penularan karena memang virus ini akan terus menular apabila ada orang inangnya ini yang masih bergerak ya dan berinteraksi. Nah, ini yang nanti harus menjadikan bahan evaluasi paling tidak 6 hari pertama ya, nanti dilihat apakah memang harus lebih diketatkan lagi dalam hal mobilitas ataukah bagaimana ya, nanti itu yang harus dilakukan, Mbak. Baik, Dr. Windu, saya mungkin juga harus bergeser ke Ketua PCNU Bangkalan, Pak Kiai Haji Maki Nasir. Pak Kiai, ini bagaimana? Karena kita juga tahu bahwa dalam setiap kita mengatakan budaya begitu ya, untuk peringatan Hari Raya Idul Adha, ini ada budaya atau tradisi toron dari masyarakat Madura. Antisipasinya bagaimana? Tentu kita ingat beberapa kejadian waktu lalu, apakah ini nantinya bisa diantisipasi, Pak Kiai? Ya, terima kasih. Terkait dengan tradisi toron ini memang sudah menjadi tradisi yang kental di masyarakat Madura, khususnya di daerah Bangkalan bagian selatan ini lebih rame Idul Adha daripada Idul Fitri. Ya. Maka kami dari para ulama mengedukasi masyarakat agar betul-betul menyikapi keadaan pandemi ini, menyikapi takdir Allah dan sebagainya itu harus betul-betul dengan memperhatikan ajaran-ajaran Rasulullah terkait dengan membentengi dari hal-hal yang membahayakan. Tentu di dalam mengedukasi masyarakat ini kan butuh komunikasi yang bagus, memahamkan masyarakat, sinergi berbagai komponen, baik ulama, umaro dan lain sebagainya itu untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang membahayakan baginya. Itu. Apakah itu sudah dilakukan, Pak Kiai, untuk antisipasi karena Idul Adha kan tinggal hitungan hari? Apakah ini sudah disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana respon masyarakat mengingat Idul Adha ini bersamaan dengan penetapan PPKM darurat? Artinya sebenarnya ini pun juga masuk dalam list untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Ya, pada umumnya sih masyarakat itu nggak ada yang ingin sakit. Masyarakat nggak ada yang ingin sakit. Nah, dari masyarakat yang tidak ingin sakit ini kan butuh pemahaman. Nah, pemahaman ini kan masuk ke sebuah pikiran yang mana di era sekarang ini pikiran itu banyak kontaminasi yang merusak pikiran. Nah, maka tidak cukup hanya edukasi para ulama dan sebagainya, terangkan
tentang bahwa Idul Adha itu sunnah dan sebagainya, maka butuh sekali racikan dari berbagai komponen, ya tentu disesuaikan dengan budaya, dengan tradisi komunikatif. Ini yang diharapkan masyarakat seperti itu. Jangan sampai di masyarakat itu nanti muncul persepsi-persepsi gini dan sebagainya. Nah ini yang menjadi penghambat edukasi para ulama untuk menjaga kesehatan. Demikian. Komunikasi khususnya mungkin dari teman-teman Muhammadiyah, Pak Kyai Saad, terkait dengan wilayah Jawa Timur yang begitu luas, khususnya mungkin dengan teman-teman di Madura, teman-teman di daerah wilayah lain, apakah ini sudah dikomunikasikan dan mereka semua sepakat bahwa Idul Adha kali ini, tahun ini kita semua melakukan ibadah sholat di rumah saja? Baik, dengan perkembangan IT yang sekarang ini, kita punya grup-grup WA, sehingga edaran PP itu pasti sudah sampai kepada semua pimpinan daerah, bahkan pimpinan cabang, bahkan pimpinan ranting. Sehingga sekali lagi soal edukasi dan sebagainya itu kita dimudahkan dengan WA dan sebagainya seperti itu. Dan kalau ada pandangan-pandangan dari pimpinan kemudian yang berbeda, segera kemudian kita ingatkan, kita luruskan supaya mengikuti edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu, karena sesungguhnya inti organisasi itu adalah seperti itu, tidak kita bergerak sendiri-sendiri. Saya kira itu. Artinya sudah satu suara begitu ya Pak Kyai ya, terkait dengan himbauan yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Ya mestinya harus satu suara, sekali lagi mestinya harus satu suara. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini kan kita tidak mudah, karena itu pendekatan-pendekatan yang persuasif dan sebagainya itu juga tetap diperlukan dan sekali lagi garis kita adalah sudah tegas, ya tinggal kemudian kita ini kalau namanya berorganisasi secara benar itu ya kemudian mengikuti garis komando dari pimpinan pusat. Baik, demikian informasi dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Nanti kita akan melanjutkan kembali pemirsa bincang sore kali ini masih terkait dengan waspada ancaman klaster Idul Adha, dan semoga semuanya masih bisa menerima kondisi bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi dan harus menjaga kondisi satu sama lainnya. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Kembali dalam bincang sore pemirsa, saya nanti akan menanyakan karena dari PP Muhammadiyah ini mengeluarkan imbauan atau fatwa bagaimana sholat Idul Adha dilakukan di rumah masing-masing, termasuk juga terkait dengan berkurban di tahun ini. Tentunya ada tata cara yang sudah diatur sendiri oleh PP Muhammadiyah di tahun ini ketika Idul Adha ini ternyata masih dalam suasana pandemi. Tapi sebelumnya saya ke Dr. Windu terlebih dahulu. Dok, kalau melihat kondisi seperti sekarang, celah terbesarnya ada di mana? Apakah di pemerintahnya atau di sisi masyarakatnya yang memang masih susah untuk bisa menerapkan prokes atau masih susah menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar? Ya, masyarakat memang kan sebagian masih punya persepsi risiko yang belum baik. Oke. Dokter Windu, persepsinya masih rendah, yang mereka banyak abai. Nah, tapi tentu kan peranan pemerintah tidak boleh artinya gini, tidak boleh hal yang seperti itu ditolerir kan, ya. Meskipun terus-menerus harus ada edukasi, terutama dari kan masyarakat kita kan masyarakat yang paternalistik ya. Jadi artinya sebetulnya mereka percaya pada para tokoh yang informal ya. Nah, ini yang mestinya bisa berperan ya, pemerintah mengajak serta para ulama yang kalau di Jawa Timur itu yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini diajak serta ya, terutama untuk melawan hoax tadi ya kan. Sekarang sudah saya membaca beberapa
semacam flyer ya dan sebagainya yang memang maupun video-video ya yang sudah mengarah ke sana ya. Jadi para ulama sudah banyak melakukan komunikasi publik dengan cara-cara yang dengan bahasa mereka sederhana ya, tapi melalui video yang bisa diedarkan di banyak medsos ya, dan itu sangat diharapkan sangat bisa berhasil gitu ya, bisa berhasil. Dan pemerintah tentu tetap ya bahwa bagaimanapun juga ada law enforcement juga, jadi artinya tidak boleh kemudian kalau yang memang betul-betul berkali-kali tetap bandel ya tentu harus ada ya tindakan lah ya, meskipun tindakan itu bisa dipilih mana yang lebih proper lah terhadap para pelanggar-pelanggar ini ya yang masih abai ya, tidak selalu harus pidana gitu ya, tetapi harus yang cukup menjerakan. Saya kira itu. Baik. Dr. Windu, ini saya sebenarnya tidak ingin berandai-andai, tapi setidaknya supaya juga bisa diinformasikan kepada masyarakat. Kalau saja, karena kita tahu dari para tokoh ulama ini sudah mengimbau kepada umat untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah saja begitu. Kalau saja seandainya karena memang ini berupa imbauan, tapi masih ada yang ingin tetap melakukan di luar, mungkin di masjid, di lapangan atau apapun itu dalam istilahnya dalam konteks yang luas, ancaman untuk jumlah COVID di Jawa Timur ini seperti apa, Dr. Windu? Ya tentu, apalagi nih ya, kalau ancaman jelas ya, kita lihat aja hari-hari ini kan kelihatan banget bahwa peningkatan luar biasa. Ya itu artinya ada satu faktor, mungkin salah satunya adalah jenis varian yang memang ini ya lebih cepat menular. Ya itu yang tidak bisa kita anggap main-main kan ya. Jadi begini, masyarakat ini kan nanti datang ke tempat-tempat sholat entah di lapangan ya entah di masjid, itu kan tergantung dari apakah penyelenggara itu ada apa tidak kan gitu. Jadi yang perlu betul-betul dipegang adalah ya yang betul-betul harus dikondisikan betul adalah para penyelenggara, para takmir masjid ya, kemudian penyelenggara baik di semua daerah ya, untuk tidak menyelenggarakan nanti untuk masyarakat kalau tidak ada yang menyelenggarakan ya tidak akan berangkat kan. Baik, jadi kuncinya berarti di para itu penyelenggara. yang paling penting. Jadi para penyelenggara ini yang ya tentu oleh para pemuka agama ya, para ulama ini yang bisa, termasuk pemerintah tentu ya, yang betul-betul bukan sekedar menghimbau ya, tetapi betul-betul menegaskan bahwa ini ditunda dulu semua semua sholat berjamaah ya, agar mereka tetap bisa sholat di rumah itu. Baik, Dr. Windu, cukup jelas terkait dengan para penyelenggara. Berarti saya ke Ustadz Ma'ruf. Ustadz Ma'ruf, ini bagaimana kemudian, karena kembali lagi kita tahu ini antara himbauan dan kemudian wajib untuk berada di rumah begitu. Bagaimana menyampaikan hal ini kepada masyarakat? Pertama, kita dihadapkan dengan mudahnya masyarakat kita menerima informasi. Sama soal hadis-hadis, kalau orang datang ke masjid itu pasti aman. Kalau Allah hendak menurunkan azab, Allah tidak masukkan itu ke masjid. Ini masyarakat percaya ini. Padahal kalau dirunut itu hadis dhaif sudah bisa dijadikan sebuah hujjah. Itu pertama. Jadi sekali lagi seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter, perlu ada narasi, perlu ada semacam, kalau itu adalah ada counter, ada semacam jawaban. Itu yang pertama. Kedua, ketika masyarakat kita melihat Piala Eropa, lalu mereka melihat, loh itu di Eropa sudah tidak pakai masker, kita ini ditipu dan lain sebagainya. Lalu saya mengklarifikasi, saya bertanya kepada teman-teman kita yang ada di Jerman, yang ada di Eropa. Ternyata mereka sudah melakukan lockdown lebih dari 4 bulan. Di Eropa itu kalau tidak pakai masker, hukumannya 100 euro. Itu 1 juta lebih. Nah, akhirnya kalau mereka hari ini terlihat seperti tidak pakai masker, itu karena mereka sudah menjalani masa yang lebih sulit.
atau ketika melihat di Ka'bah itu sekarang orang tawaf kan sudah tidak berbaris, mereka ada yang lebih dekat. Tolong jangan lihat itunya, tapi lihat proses masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada pemeriksaan, di situ ada swabnya. Nah, ini yang kemudian perlu diberi semacam counter terhadap hoax itu. Sebenarnya bukan hoax, cuma cara kesimpulannya itu, cara menyimpulkan yang tepat itu yang di situ letak menjadi kesalahan, dan itu langsung disebarkan. Maka sekali lagi, pertama bagi kita seperti yang disampaikan oleh para tokoh tadi, memang menyampaikannya dengan cara dialogis dan disertai dengan bukti. Dengan bukti itu mereka percaya bahwa sebelumnya itu hoax. Cuma ini memang perlu proses, dan kemudian juga betul ini yang paling pengaruh itu di takmir masjid. Ya. Nah, biasanya kalau takmir masjidnya itu punya pendidikan yang tinggi, ini cenderung sadar akan keadaan. Tapi kalau semakin rendah nilai pendidikannya, biasanya semakin abai. Cuma sekali lagi, Baik. saya pernah ada sedikit dialog dengan Kiai Marzuki Mustamar, sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, tetap mendukung yang disampaikan oleh Menteri Agama, tetapi jangan kemudian seluruh total ditiadakan di zona-zona hijau. Baik. Dan ternyata di peraturan atau yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, zona hijau pun diperkenankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi pada intinya kita tidak melarang untuk melakukan sholat hari raya, maksudnya tidak melarang, bukan berarti negara ini anti dengan sholat itu. Ya, itu yang harus dipahamkan lagi-lagi Ustadz kepada masyarakat begitu ya. Oke. Saya ke Pak Yai Haji Makin Nasir, ini bagaimana dengan kondisi di Bangkalan? Karena lagi-lagi kita tahu kalau kita berbicara tentang para penyelenggara, tentunya ini kita berbicara tentang takmir masjid. Ini bagaimana kondisi sampai dengan saat ini? Apakah memang masih ramai para jamaah atau memang sudah mengikuti aturan PPKM darurat sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, mohon izin, mic-nya masih tertutup. Oke, baik. Sambil menunggu, saya boleh. Oh iya, monggo. Ya begini, kalau di Bangkalan masjid ya masih aktivitas ada. Protokol kesehatan dijaga betul. Karena pada intinya ya, fokus kita ini kan ke hal yang substansi agar supaya masyarakat betul-betul menjaga kesehatan. Karena banyak dari bawah itu terkait dengan masalah PPKM darurat terkait dengan tempat ibadah. Bahkan ada yang diskusi begini, sektor esensial di PPKM darurat ini kan di situ dijelaskan. Nah, ketika berbicara esensi dalam kehidupan manusia, apalagi di Indonesia ini ideologinya Pancasila, faktor esensial di sini, sektor esensi di sini tidak hanya terkait masalah zahir. Andaikan di masjid itu juga seperti ada protokol kesehatan di hal-hal yang terkait dengan finansial dan sebagainya. Insya Allah masyarakat itu akan lebih. Karena demikian. Baik. Karena begini ya, Mbak. Kita ini kan hidup di era teknologi. Saya kasih contoh saja. Kita ini kan hidup di era teknologi. Teknologi itu ada alat untuk mempermudah. Nah, ketika kita hidup di era teknologi canggih ini kok ada yang nggak mudah, ini jadi persoalan. Baik, jadi, Pak. Yang diharapkan masyarakat itu bagaimana agar supaya teknologi kesehatan, teknologi dan sebagainya ini mampu menjaga dan menjamin masyarakat
fid dini wad dunya wal akhirah. Itu yang diharapkan masyarakat. Baik Pak Yai, ini boleh dikatakan sudah mulai muncul terkait dengan pro kontra begitu ya, tapi nanti dari MUI juga bisa menanggapi bagaimana menyikapi terkait dengan hal ini. Suara-suara seperti itulah yang muncul di kondisi masyarakat saat ini. Pemirsa jangan kemana-mana, saya buka di line WhatsApp, monggo yang ingin sharing juga bisa share atau mengirimkan WhatsApp di nomor 081332266779, WhatsApp only. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Sebelum saya ke Ustadz Ma'ruf untuk berbicara terkait dengan pro kontra untuk sholat Idul Adha di rumah masing-masing ataupun juga kurban yang kemudian bisa berganti sedekah atau apapun itu terkait dengan suara masyarakat, saya ingin bongkar catatan hulu karena sudah ada beberapa yang masuk di line WhatsApp dari IJTV. Kita baca bagaimana suara dari sejumlah warga. Assalamualaikum Ustadz, saya sedih kalau masjid sepi, kenapa harus dilarang? Apa nggak sebaiknya pemisahan zona? Kalau zona hijau boleh sholat Idul Adha, kalau zona hijau boleh sholat Idul Adha, harapan saya. Dari Rudi di Magetan. Gimana kalau di desa terlanjur dibentuk panitia kurban? Kemudian dari Rono di Sidoarjo, yang paling berat PPKM darurat ini, PKL tidak bisa jualan lagi, mohon ahli agama juga memikirkan nasib kami. Kemudian tata cara sholat Idul Adha di rumah seperti apa? Dari Tony di Surabaya. Bagaimana sembelih kurban? Maksimal dilakukan berapa orang? Wahid di Surabaya. Kalau sudah niat kurban tapi belum beli kurban kemudian berubah jadi sedekah, hukumnya bagaimana? Satu lagi saya baca dari warga Bojonegoro, mohonlah untuk semua warga Indonesia apapun organisasi agamanya untuk patuhi imbauan pemerintah. Terima kasih. Baik, saya mungkin ke Pak Kiai Saad lebih dulu karena beberapa mempertanyakan bagaimana tata cara sholat Idul Adha di rumah dan terkait dengan untuk niat kurban tapi belum beli kurban kemudian berubah menjadi sedekah, hukumnya bagaimana Pak Kiai? Baik, yang pertama terkait dengan mengubah kurban menjadi sedekah. Ini posisinya sama-sama sunnah ya. Walaupun untuk kurban itu adalah sunnah muakkadah ya. Yang kedua, sekalipun begitu kita harus melihat prioritas ya, prioritas. Kalau kemudian orang tidak kita bantu lalu menyebabkan orang itu sampai meninggal dan sebagainya, maka perubahan ke arah sedekah itu lalu menjadi sesuatu yang niscaya. Karena itu sekali lagi PP Muhammadiyah menganjurkan untuk memprioritaskan menangani dampak dari COVID ini lebih dulu, baru kemudian kalau memiliki rezeki lebih maka bisa melakukan kedua-duanya. Dan kalau toh kemudian akhirnya juga berkorban, ya maka itu harus disalurkan, dihimbau untuk disalurkan ke Lajismu, yang nanti Lajismu sekali lagi menangani penyembelihan dan sebagainya itu, pengalengan dan sebagainya itu yang selama ini sudah yang berikutnya lagi penyembelihan disarankan di rumah penyembelihan hewan itu. Ya. Nah, kalau toh kemudian dilakukan penyembelihan, maka sebaiknya dilakukan penyembelihan di rumah. Jadi saya kira hal seperti itulah kemudian yang menjadi garis kami, dan moga-moga ini bagian dari ikhtiar kita. Ya. Dan konteks seperti ini tidak sama sekali berarti kita mengabaikan ajaran-ajaran agama. Karena ada hal yang sifatnya umum, yang itu sekali lagi memerlukan juga penerapan ilmu yang bersifat umum, tapi ada hal yang sangat darurat, ada hal yang sangat khusus, yang itu menerapkan ilmu yang juga bersifat khusus. Jadi tidak bisa kemudian yang umum itu kita terapkan pada yang khusus, apalagi kemudian kita bicara soal khususil khusus, darurat dari segala darurat itu. Saya kira itu. Kalau terkait dengan tata cara sholat Idul Adha di rumah, Pak Kiai, bagaimana? PP juga sudah mengeluarkan, pimpinan pusat sudah mengeluarkan tuntunan untuk kemudian sholat Id di rumah itu. Jadi tidak berbeda dengan sholat Id yang ada di lapangan. Itu kita tetap ada khutbah dan sebagainya seperti itu ya.
tidak mengurang, tidak sekali lagi tidak ada bedanya ya. Cuma kemudian kita lakukan di rumah dengan anggota keluarga yang di rumah. Baik, terima kasih Pak Yai, mudah-mudahan menjawab untuk para penanya yang sudah bergabung di line WhatsApp. Saya kembali ke Ustadz Ma'ruf, ini bagaimana terkait dengan pro kontra sholat Idul Adha di rumah, ataupun juga sekali lagi kita bicara tentang kenapa masjid ini harus ditutup sementara mungkin kayak kantor tuh tetap buka. Ini monggo Ustadz, mungkin ini bisa dibantu dipahamkan juga terkait dengan pro kontra seperti ini, bahkan termasuk pro kontra kurban yang kemudian berganti sedekah. Pasti ini akan ada muncul pro kontranya. Oke, terima kasih. Jadi kalau di beberapa negara lain, contoh yang dekat ini Malaysia, ketika pihak kerajaan maupun Perdana Menterinya ingin memutus mata rantai penyebaran wabah ini, maka tokoh agamanya itu tidak melawan, tidak menjadi penyebab orang awam menjadi bingung. Nah di sini enggak, di sini ketika pemerintah dan juga pihak dari kedokteran misalnya ingin memutus mata rantai, ternyata masih ada tokoh agama yang menentang itu dengan dalih agama, dengan akhirnya tidak selesai. Begitu tidak diselesai, pemerintahnya yang dianggap gagal dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah ini, kita dudukkan dulu bahwa ibadah sunnah itu seperti sholat hari raya, ketika berhadapan dengan sesuatu yang lebih mudorot, sesuatu yang lebih besar, dampaknya lebih buruk, maka kemudian kita berusaha menghindari itu. Contoh yang lain nih, saya sedikit beri contoh. Dulu karena Menteri Agama kita lebih dulu menyampaikan peniadaan haji tahun ini, tokoh agamanya luar biasa di antara kita ini yang bersuara. Tapi begitu Arab Saudi menentukan hanya untuk warga Arab Saudi, semua pada diam. Loh, ini sebenarnya kalau ke negara lain kok mantuk-mantuk, kalau pada negaranya sendiri kok sebegitu benci. Kemudian misalnya lagi ada sebuah riwayat ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada seorang tabi'in bernama Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak ini hendak berangkat perjalanan menuju Mekah, mau haji. Beliau mau haji, di perjalanan beliau menemukan ada anak kecil keluar dari gubuk. Lalu oleh Ibnu Mubarak, sebentar, kamu ikuti anak itu. Anak kecil ini kemudian pergi ke tempat sampah. Dia mengambil bangkai burung. Lalu dimakan. Ibnu Mubarak bertanya, wahai anak, kenapa kamu makan ini? Saya tidak ada yang mau dimakan. Orang tuamu mana? Orang tua saya dibunuh oleh rekan bisnis, sehingga saya tidak punya apa-apa. Dia makan bangkai. Lalu Ibnul Mubarak dengan rombongannya, kata beliau, keluarkan uang kalian semua, lalu diberikan kepada anak itu. Kita sekarang lebih utama mendahulukan membantu orang dalam keadaan darurat daripada ibadah haji kita. Lalu uangnya dikumpulkan, diberikan kepada anak kecil itu. Beliau pulang hanya cukup membawa bekal uang untuk transportasi. Baik. Jadi pengalihan semacam ini dengan unsur kedaruratan yang lebih besar bagi ulama kalangan kita sudah banyak riwayatnya dan tidak ada masalah. Sekali lagi kita fahami dulu, kalau dalam keadaan normal monggo kurban dimanapun, tapi dalam keadaan semacam ini, dalam Islam itu ada upaya menghindarkan nyawa agar tidak sakit, apalagi sampai meninggal dunia. Baik, ini mudah-mudahan bisa ditangkap pesannya untuk seluruh masyarakat, untuk bersama-sama kita bisa menanggulangi pandemi dan kita bisa segera keluar dari pandemi ini, agar kalau memang kita ingin beribadah, tentunya setelah pandemi ini selesai kita pastinya akan kembali bisa bebas beribadah seperti dulu, begitu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore masih akan kembali untuk Anda setelah jeda pariwara berikut ini. Kita
masuk dalam segmen terakhir pemirsa untuk bincang sore kali ini. Waktu saya mungkin tidak banyak, tapi di sini kita ingin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus waspada karena saat ini Indonesia, khususnya Jatim, dalam kondisi darurat COVID-19. Saya ke Dr. Windu. Dr. Windu, bagaimana masyarakat, para ulama untuk kemudian bisa membantu mensukseskan PPKM darurat, bagaimana bisa membantu pemerintah, khususnya juga dorongan untuk melakukan vaksin seperti apa, Dr. Windu? Oke. Jadi kalau saya mendengar Bapak Yai yang ada di sini semuanya, saya optimis gitu ya, optimis pandemi ini akan bisa dikendalikan ya. Kalau ada kebersamaan antara para tokoh agama, pemerintah dan kita semua ya. Jadi semua harus ikut berjuang ya, melawan virus ini ya. Jadi kita jangan sampai kalah dengan virus ini. Nah, juga termasuk di dalam kita mendorong agar semua orang mau divaksinasi ya, dengan artinya bukan dengan dipaksa, tetapi betul-betul disadarkan bahwa vaksinasi itu betul-betul akan bisa melindungi bukan hanya diri sendiri, tetapi melindungi orang lain di sekitarnya ya, karena vaksinasi itu akan berguna ketika sudah sebagian besar tervaksinasi, itu akan bisa melindungi seluruh populasi, meskipun ada populasi yang karena keadaannya tidak bisa divaksinasi. Nah, jadi saya kira kita semua masuk untuk menghadapi yang jarak jangka pendek ini adalah Idul Adha ya. Kita semua bisa, saya kira bersikap dan bertindak yang sama ya, selaras dengan prinsip-prinsip pemutusan rantai penularan ya. Semoga kita bisa berhasil dengan demikian. Baik, Dr. Windu, terima kasih. Saya ke Pak Kiai Maki. Monggo, dari PCNU Bangkalan, bagaimana komitmennya untuk bisa mensukseskan, khususnya juga mengawal ancaman klaster Idul Adha ini jangan sampai terjadi, secara singkat monggo. Ya, siap, terima kasih. Saya teringat betul kepada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Saya ambil pendeknya saja. Wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku. Dengan kemajuan keilmuan, mampu membuka wawasan keilmuan sehingga membantu memperkuat keimanan. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu sepeninggal beliau adalah bersaing, antana fasufiha, persaingan dunia. Kita tahu jelas bahwa di era teknologi sekarang ini masyarakat pergi ke dokter itu sudah biasa. Namun karena adanya hal-hal yang mengganggu pikiran masyarakat, umat nasional sebagainya, andaikan seluruh komponen bergerak di bidang masing-masing ya, komitmen, konsisten, konsekuen dengan tugas masing-masing ya, pemerintah ya, ulama, kesehatan, insya Allah masyarakat ini akan menerima edukasi para ulama untuk menjalankan ibadah dengan bagus. Saya yakin masyarakat itu paham betul mana yang wajib, mana yang sunnah, apalagi di era sekarang ini. Jadi kami Pak Yai, mohon tolong jangan pakai ego sektoral ya. Kita garis bawahi jangan pakai ego sektoral. Betul. Baik Pak Kiai, mudah-mudahan juga budaya atau tradisi Toron saat ini bisa di hold terlebih dahulu, khusus selama pandemi ini saja. Saya bergeser ke Pak Kiai Saad dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Monggo Pak Kiai, imbauan secara singkat pada malam hari ini untuk mengantisipasi ancaman klaster Idul Adha. Yang pertama, ya, saya sangat berharap bahwa seluruh jajaran pimpinan dan warga Muhammadiyah di Jawa Timur mentaati sepenuhnya kebijakan, fatwa, dan edaran dari pimpinan pusat dengan cara memahami bahwa kondisi sekarang ini sangat darurat. Kondisi sekarang ini adalah khusus. Yang ketiga, juga memahami bahwa
masing-masing ada pengetahuan, ada ilmunya, maka kebanyakan yang mengetahui ilmu yang sifat khusus itu adalah para ulama-ulama kita. Maka yang harus diikuti adalah ulama-ulama kita, dalam konteks ini pimpinan pusat Muhammadiyah, tentu melalui majelis tarjihnya. Yang keempat kemudian ya, menjaga betul, sekali lagi, hifdzun nafas ini, menjaga nyawa ini harus menjadi bagian. Yang kelima, tidak boleh beragama itu semata-mata dengan semangat, tapi harus dilandasi oleh ilmu, dan ilmu itu ada dua tadi, ilmu yang umum untuk situasi yang umum, dan ilmu yang khusus untuk situasi yang khusus. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Kiai Saad, Ustadz Ma'ruf yang tadi sudah menyampaikan imbauannya di segmen sebelum ini, kemudian juga Pak Kiai Maki Nasir, terima kasih, Dr. Windu, terima kasih banyak untuk setiap informasinya pada hari ini. Mudah-mudahan dari diskusi bincang sore kita kali ini bisa didengar masyarakat dan bisa diikuti bagaimana kemudian kita bisa menjaga untuk mengutamakan keselamatan dari orang-orang di sekitar kita. Keselamatan manusia itu menjadi yang paling utama di masa pandemi kali ini, dan apapun itu tidak akan pernah mengurangi kekhusyukan ibadah dari sholat Idul Adha yang akan kita lakukan nanti di minggu depan. Baik pemirsa, terima kasih kebersamaannya, salam sehat selalu untuk kita semuanya, semoga kita bisa segera melewati pandemi ini. Saya Agnes pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.